Halo guys, apa kabar semua? Nama gue Rika Sarsa, dan gue adalah brand ambassador The North Face Indonesia. Kali ini gue bakalan review produk terbaru TNF Factive Series, Flight Factive. Produk terbarunya kali ini nggak tanggung-tanggung nih. Ada beberapa Factive yang bakalan dirilis. Untuk running dan trail running, ada beberapa tipe nih. Flight Factive, Factive Infinite, dan juga Factive Endurance. Khusus untuk hiking, ada beberapa tipe juga, namanya Factive Exploris Low Feature Light, dan satunya lagi Factive Exploris Mid Feature Light. Untuk light hike atau lightweight, ada beberapa tipe, Escape, Hypnum, atau Taraval. Sebelum kita bahas lebih lanjut, pastiin kalau kalian sudah subscribe di channel The North Face Indonesia dan juga channel gue, Rika Sarsa. Jangan lupa pasang lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru. Pertama-tama gue akan bahas intisari dari teknologi terbarunya Factive yang bikin inovasi dan teknologi sepatu ini berbeda dari yang lain. Teknologi Factive menggunakan 3D plate yang posisinya terletak di antara upper dan midsole. Dan biar lebih jelas lagi, kita lihat video yang satu ini. Jadi kalau kita bedah, sepatu ini ada 4 bagian. Upper, 3D plate, midsole, dan outsole. Dimana yang pada umumnya, sepatu terpisah menjadi 3 bagian. Upper, midsole, dan outsole. Tapi teknologi Factive ini juga nggak terbatas hanya di 3D plate-nya aja nih. Karena banyak inovasi terbaru yang ditanamkan ke semua bagian. Di upper, midsole, dan juga outsole-nya. Tenang guys, nanti kita bakalan breakdown semua varian Factive biar lebih jelas lagi. Dan di akhir video, gue bakalan kasih personal testimoni setelah ngetes lari pakai sepatu ini. Gue akan mulai dengan varian Factive Running dan Trail Running dulu nih. Ada 3 varian, Factive Running dan Trail Running. Flight Factive, Factive Infinite, dan Factive Endurance. Sekarang, kita akan bahas yang satu ini. Bisa dibilang ini adalah pure built for racing shoes. Sepatu yang paling ringan di antara tipe Factive lain, sepatu dengan feedback yang paling responsif dan berasa banget responsifnya, terutama pas transisi dari heel to toe. Selain responsif, dual density midsole bakalan bikin nyaman banget untuk lari jarak jauh. Tipe yang satu ini bakalan cocok buat kalian yang serius dengan lari, terutama yang mau ngejar waktu untuk dapetin new personal best. Dan sepatu ini juga cocok buat pecinta lari long distance dan juga trail running. Sebagai informasi, sepatu ini juga udah nyabet gelar winner 2021 ISPO Award dengan kategori light, fast, and responsive trail shoes made for high performance over long distance. Pastinya, congratulations buat The North Face atas prestasi Factive Shoes yang baru. Fitur utama Flight Factive antara lain, Matrix and Knit Upper Material sebagai bahan yang kuat dan tahan terhadap gesekan. Upper Material Panel Matrix terbuat dari bahan Kevlar dan juga bahan Polamid di bagian midfoot untuk memberikan kestabilan pada saat lari. Menggunakan 3D carbon fiber plate sebagai maximum energy return dan stability. Seperti di awal video tadi, gue jelasin kalau transisi heel to toe-nya berasa banget paling cepat dan responsif. Dan dengan fitur 3D carbon plate ini, larinya juga berasa lebih stabil. Flexingnya bisa kelihatan seperti ini. Sekarang kita ngomongin dual density midsole. Yang warna hitamnya, kompound terasa lebih padat. Sedangkan yang warna putih, compoundnya berasa lebih soft. Ini berfungsi sebagai ultra lightweight dan high rebound. Dengan dual compound yang firm dan soft, bikin sepatu ini stabil sekaligus kasih batas kenyamanan yang cukup. Untuk midsole ini, berukuran dengan rocker shape. Ini juga jadi salah satu faktor yang berperan membuat transisi heel to toe menjadi lebih smooth. Kalau pakai sepatu ini pas lagi diam dan berdiri, memang rasanya seperti nggak seimbang karena dari bentuk rockernya. Tapi rocker shape ini bakalan ngaruh banget pas lagi dipakai lari, dan energi transfernya juga bakalan berasa lebih ngaruh. Dengan kombinasi antara 3D plate, dual density midsole, gabungan kedua ini yang bakalan ngasih energi transfer dan stabilitas yang paling maksimal. Sol bawah dengan teknologi terbaru, sebutannya surface control dengan gigi-gigi setebal 3,5 mm.
Outsole ini yang bakalan ngasih grip optimal di medan yang teknikal. Misalnya kontur trail running seperti di gunung yang nggak rata dan selalu berubah-ubah. Di bagian heel juga ada yang namanya 3D Molded Heel Counter. Inovasi yang berguna untuk ngunci posisi mata kaki dan tumit belakang supaya di saat lari tetap stabil menghadapi segala macam kontur di gunung. Dengan kata lain, fitting akan berasa lebih presisi. Jadi nggak ada lagi semacam ruangan atau gap tumit yang bikin lari dan kaki menjadi geser dan gesekan dalam sepatu. Di bagian depan juga ada namanya reinforced toe cap untuk melindungi jari kaki bagian paling depan. Efektif ini juga memiliki namanya reflective details, panel reflektif yang mantul dalam kondisi redup cahaya atau juga low light. Nah, untuk ukuran heel to toe offsetnya 6 mm. Untuk personal review, gue udah pakai sepatu ini kurang lebih 1 minggu, dan berikut ini adalah input yang bisa gue share. Untuk shoelace, material ini menurut gue lebih bagus dibandingin dengan traditional lacing karena nggak gampang kendor dari awal sampai dengan finish lari. Untuk heel cup, midsole, buat gue fitur ini ngasih banget feeling yang stabil dan ngunci. Tapi gerakan lari, terutama pas lagi transisi heel to toe-nya, juga masih bisa bergerak dengan bebas. Untuk shoe ankle collar dan tongue, gue rasa ini extra paddingnya nyaman, walaupun bentuknya sedikit tapi masih berasa seperti lembut. Dari fitur 3D carbon plate-nya, awalnya gue kira ini bakalan stiff, tapi menurut gue, feedback-nya malah berasa lari lebih stabil. Dari segi kenyamanan, menurut gue ini oke banget. Feeling-nya ringan yang pasti, kayak berasa lagi pakai sepatu itu cuman berasanya setengah. Pada saat pakai ini pas awal lari, gue ngerasa ini dapat beberapa feel-nya setelah break-in kurang lebih hampir dengan 5 km. Tapi setelah itu, menurut gue rasanya nyaman banget. Untuk midsole rocker, menurut gua ini berasa banget dan akan lebih ngaruh pada saat lari dibandingin pada saat berdiri dengan tegap. Untuk sole bagian bawah, ini namanya surface control. So far sih oke banget buat jalanan aspal dan juga konblok di kondisi pas lagi kering atau juga pas saat lagi basah. Nah, tapi gua nggak sempat nyobain pada saat di medan trail running. Nah, untuk ukuran sepatu, menurut gua ini masih sama dengan ukuran sepatu yang gue pakai lain-lainnya. Tapi menurut gua, minusnya cuman warna. Gua bukan big fan warna putih, karena menurut gua untuk sepatu lari atau sepatu trail running, warna putih adalah yang pertama paling cepat kotor. Dan gue berharap dari North Face sendiri, semoga ada pilihan warna lain yang nggak terlalu cerah. Jadi guys, gimana pendapat kalian tentang produk yang satu ini? Kalau kalian penasaran, bisa langsung mampir ke toko buat lihat langsung si Efektif ini lebih jelas. Kalau kalian ada pertanyaan, langsung tulis saja di komentar bawah. Gue Rika Sarsah, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Salam lestari, and peace.